Perkenalkan, nama saya Siti Lufia. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang iklim organisasi sekolah, tugas dari selaku dosen manajemen pendidikan, yaitu Bapak Dr. Edi Safari MPD. Jadi di sini kita harus mengerti pengertian iklim organisasi. Iklim organisasi sekolah yaitu kualitas lingkungan sekolah yang mencerminkan norma, nilai, tujuan, dan hubungan interpersonal di lingkungan sekolah. Iklim organisasi sekolah juga dipengaruhi oleh pengalaman siswa, orang tua, dan personil sekolah, dan juga iklim organisasi ini dapat merangsang nafsu belajar para siswanya. Nah, di sini ada cara untuk menciptakan iklim organisasi yang baik, yaitu yang pertama menciptakan hubungan sosial harmonis antara sesama pekerja. Maksudnya yaitu antara sesama guru ataupun murid ataupun atasan bawahan itu memang harus melakukan hubungan sosial. Agar apa? Agar menciptakan hubungan yang harmonis dan juga agar mereka saling bisa bekerja sama. Lalu selanjutnya melakukan komunikasi vertikal maupun horizontal. Jadi antara guru dan juga murid ataupun staf-staf yang lain itu memang harus berkomunikasi agar terjadinya hubungan sosial. Dan yang selanjutnya melakukan kerjasama saat bekerja. Nah, saat bekerja ini juga diperlukan agar terciptanya iklim organisasi yang baik. Lalu selanjutnya melakukan supervisi. Iklim organisasi sekolah merupakan hasil interaksi antara guru, siswa, dan juga staf sekolah. Kajian tentang iklim organisasi ini adalah kajian yang dilakukan untuk interaksi sosial sehingga tujuan organisasi itu dapat terwujud. Lalu di sini ada beberapa iklim organisasi menurut para ahli. Jadi ada beberapa para ahli yang di situ mendefinisikan iklim organisasi sekolah. Jadi beberapa para ahli di situ mendefinisikan tentang iklim organisasi. Yaitu tidak luput dari pengertian iklim organisasi tersebut. Jadi menurut Hoy di situ dalam Haryanto itu merupakan kualitas dari lingkungan yang terus-menerus dialami oleh guru-guru, mempengaruhi tingkah laku berdasarkan pada persepsi kolektif tingkah laku mereka. Lalu di situ ada Hayden Miskel. Di situ menyebutkan bahwa iklim organisasi sekolah adalah produk akhir dari interaksi antar kelompok peserta didik di sekolah, guru-guru, dan para pegawai tata usaha. Maksudnya di situ UT yang bekerja untuk mencapai keseimbangan antara dimensi organisasi sekolah dengan dimensi individu itu sendiri. Lalu di sini iklim organisasi menurut para ahli yaitu hampir senada pendapat di antara adalah pendapat Sergiavani dan Straff dalam di sini menyatakan bahwa iklim organisasi sekolah adalah karakteristik yang ada yang mana di situ menggambarkan ciri-ciri psikologis dari suatu sekolah tertentu yang membedakan suatu sekolah dengan sekolah yang lain. Satu sekolah A dengan sekolah B itu memang ada perbedaannya. Lalu di sini mempengaruhi tingkah laku guru peserta didik dan merupakan perasaan psikologis yang dimiliki oleh guru peserta didik di sekolah tertentu. Dan selanjutnya menurut Sulistiani yaitu menyatakan bahwa iklim organisasi adalah lingkungan internal atau di situ psikologi organisasi. Iklim organisasi mempengaruhi praktik-praktik yakni lingkungan internal atau manusia yang diterima oleh anggota organisasi. Semua organisasi memiliki iklim yang manusiawi dan partisipasif, menerima dan memengaruhi praktik-praktik manajemen sumber daya manusia yang membedakan dengan beriklim
otokratik apabila iklim organisasi terbuka memacu karyawan untuk mengutarakan kepentingan dan ketidakpuasan. Seperti itu dapat ditangani dengan cara positif. Dan di sini dalam iklim organisasi sekolah itu kita memerlukan kekreatifan kepemimpinan kepala sekolah. Sifat kepemimpinan yang lain adalah kecerdasan yang mencakup kebijaksanaan, pemikiran kreatif, dan daya pikir serta kecepatan dan ketepatan dalam mengatasi masalah. Dari segi sifat, individu kreatif pada umumnya bersifat merangsang diri sendiri, bebas, sensitif, berorientasi pada sasaran, dan mampu mengarahkan upaya mereka sendiri. Nah, pendapat lain menyatakan bahwa untuk mengenali sifat yang berhubungan dengan kreativitas sedikit ada tiga aspek yang penting, yaitu yang pertama, keluasan. Maksudnya fleksibel, merupakan kemampuan untuk mendekati masalah dari sudut pandang yang sepenuhnya berbeda. Penerapan coba-coba secara tekun hingga ke titik yang menyukai intuisi daripada logika adalah bagian dari proses kreatif. Lalu yang kedua, ketekunan. Ketekunan di sini mengatasi stagnasi dengan menggunakan berbagai strategi untuk mengupayakan hipotesis terbaru dan aneh. Lalu yang ketiga, kemampuan menggabungkan kembali unsur-unsur untuk mencapai wawasan baru. Jadi, kekreatifan kepala sekolah ini sebagai kepemimpinan akan tercermin dari sifat dan juga kemampuannya dan menjalankan perannya sebagai inovator di sekolah. Kepala sekolah sebagai inovator akan mencerminkan atau tercermin dari kemampuannya mencari, menemukan, dan melaksanakan berbagai gagasan terbaru di sekolah tersebut. Lalu keberhasilan kepemimpinan sekolah. Nah, dengan adanya kekreatifan kepala sekolah tersebut, kita di sini harus melihat keberhasilan kepemimpinan sekolah. Nah, di situ pertimbangan utama dalam menemukan keberhasilan kepala sekolah adalah bagian sebuah sekolah yang melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Keberhasilan kepala sekolah tidak dapat terlepas dari berbagai pengaruh, baik bersifat internal maupun eksternal, tetapi keberhasilan kepala sekolah dan keberhasilan sekolah-sekolah mereka berkaitan erat. Iklim organisasi di sekolah itu ada 3 contohnya. Yang pertama itu OSIS. Jadi di sini kita harus mengetahui pengertian OSIS tersebut. OSIS adalah organisasi intrasekolah. Ini adalah organisasi yang dibentuk untuk dikelola oleh siswa sekolah, yang mana di situ bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Lalu yang kedua, PMI, Palang Merah Indonesia. Ini adalah sebuah organisasi kemanusiaan yang bergerak di bidang kesehatan dan sosial. PMI ini memiliki peran penting dalam memberikan pertolongan pertama donor darah dan juga kegiatan kemanusiaan yang lainnya. Lalu di sini selanjutnya yang ketiga yaitu UKS, Usaha Kesehatan Sekolah. UKS ini adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan siswa di sekolah. UKS ini meliputi berbagai macam kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan berkala, penyuluhan kesehatan, dan penanganan pertama pada kecelakaan ringan. Baiklah, itu penjelasan dari saya tentang iklim organisasi sekolah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.